Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas syarat salat apa itu syarat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian syarat salat yang pertama adalah masuk waktunya. Dan kita telah membahas waktu salat zuhur. Dan kemudian kita masuk kepada salatul asri, waktunya. Wa yabda'u waqtuha min nihayati waqti dhuhri. Ya, di sini kata penulis hafizallahu taala, salat asar yabda'u waqtuha, mulai waktunya dari habisnya waktu zuhur. Jadi ketika habis waktu zuhur berarti itu langsung mulai waktu asar. Waktu zuhur kapan habis? Ai min masiri dhilli kulli syai'in mithlihi, dari terjadinya bayangan setiap sesuatu semisalnya. Jadi kalau misalnya bayangan gelas sudah setinggi gelasnya, ya antum ukur tinggi gelas. Nah, setinggi gelasnya berarti segini, berarti itu sudah habis waktu zuhur. Nah, antum bayangan ini misal, yang bagian sini nggak kelihatan. Antum ukur tingginya semana, antum garisin. Berarti kalau bayangannya sudah sampai sini, berarti itu habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Kalau diri antum ya udah, kalau pengen benar-benar akurat antum gitu. Tapi biasanya benda-benda yang kecil lebih mudah. Antum ukur sampai situ berarti bayangannya maka habis waktu zuhur, masuk ke waktu asar. Adapun waktu asar sampai kapan? Wa yantaddu ila isfirari syamsi ala sahih min qawlai al-ulama, dan berlangsung nasit kaif hada? Hah? Ada suaranya gak tadi? Coba Mas Ardian diperiksa. Ada? Antum udah periksa barusan? Enggak, soalnya tadi nggak ada pakai nih. Oke, langsung aja. Mulai waktunya tadi asar, kapan? Ketika habisnya waktu zuhur. Kapan habisnya waktu zuhur? Itu ketika bayangan setiap sesuatu semisalnya. Ya kalau antum misalnya punya paku, punya gelas, antum tidurin dulu. Ah, ini berarti tingginya segini. Kalau bayangan sampai sini, habis waktu zuhur. Dan sampai kapan berlangsungnya waktu asar? Wa yamtaddu ila isfirari syamsi, dan berlangsung sampai cahaya matahari menguning, sampai kuningnya cahaya matahari. Kuningnya cahaya matahari. Ala sahihi, menurut pendapat yang benar. Min qawlayil ulama'i, di antara dua pendapat para ulama. Ketika menguning cahaya matahari, maka di situ habis waktu asar. Atau kita kenal dengan apa? Menguning, senja. Kalau udah senja, berarti itu habis waktu asar. Wa yusannu ta'jiluha fi awwalil waqti, dan disunahkan menyegerakannya pada awal waktu. Wa hiya shalatul wusta, dan dia adalah salat pertengahan. Allati nassallahu 'alaiha li fadliha, yang Allah SWT menaskan, yaitu menjelaskan atasnya karena keutamaannya. Apa kata Allah? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta,
jagalah oleh kalian salat-salat dan salat pertengahan. Dikhususkan penyebutan karena saking pentingnya, karena keutamanya, yaitu salat asar. Wa qad thabata fil ahadithi annaha salatul asri. Dan telah tetap dalam hadis-hadis bahwasanya yang dimaksud salat pertengahan adalah salat asar. Yang ketiga, salatul maghribi. Salat maghrib. Wa yabda'u waqtuha bi ghurubi syamsi, dan mulai waktunya dengan terbenamnya matahari. Ai ghurubi qursiha jami'ihi. Tenggelamnya bulatnya matahari semuanya. Bulatnya matahari semuanya, nggak ada yang tersisa sedikit pun. Semuanya udah terbenam, baru masuk waktu maghrib. Kalau masih ada ujungnya, seperempatnya, berarti belum masuk. Bihaitsu la yura minhu syai'un, yang dimana tidak dilihat darinya sesuatu apapun. Jadi matahari udah nggak terlihat lagi, udah tenggelam semuanya, masuk waktu maghrib. Nggak terlihat. La min sahlin wala min jabalin, tidak dari dataran rendah, yaitu yang mudah, kita nggak bisa melihat matahari dataran rendah. Wala min jabalin, dan juga tidak dari gunung. Dari gunung juga udah nggak kelihatan tuh matahari. Benar-benar udah tenggelam, berarti masuk waktu maghrib. Wa yu'rafu ghurubus syamsi aidan, wa yu'rafu ghurubus syamsi aidan biiqbali zulmatil laili minal masyriqi. Dan dapat diketahui tenggelamnya matahari juga dengan iqbal, datangnya kegelapan malam dari timur. Jadi kalau kita ingin tahu lagi ini matahari sudah tenggelam, itu datang kegelapan malam dari timur. Timur mana? Timur sana, Jawa Timur. Datang kegelapan, itu tanda kalau matahari sudah benar-benar tenggelam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna", apabila datang malam dari sini, yaitu dari timur. "Wa adbara an-naharu min hahuna", dan hilang siang dari sini, ya, dari barat. Maksudnya matahari sudah hilang, adbara. Faqad aftara as-shaimu, sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Maksudnya masuk waktu maghrib. Kan orang yang berpuasa kapan? Dia berbuka kalau datang waktu maghrib. Thumma yamtaddu waqtul maghribi, perhatikan nih. Yamtaddu waqtul maghribi ila maghibis syafaqil ahmari. Kemudian berlangsung waktu maghrib sampai tenggelamnya cahaya merah. Ya, kalau antum misalnya nanti coba setelah selesai sholat maghrib, antum lihat ada cahaya merah. Nyaksikan gak antum? Kalau cahaya merahnya sudah tenggelam, sudah tidak ada, itu berarti udah habis waktu maghrib. Jadi berlangsung waktu maghrib sampai tenggelamnya cahaya merah. Asy-syafaqu, lihat di sini. Dia adalah bayadun tukhalituhu humratun. Perhatikan tuh bacaannya. Bayadun tukhalituhu humratun. Syafaq, dia adalah cahaya putih. Tukhalituhu, yang dicampuri oleh kemerahan, ya, cahaya putih dan kemerahan. Thumma tadhhabul humratu wa yabqa bayadun khalisun thumma yaghibu fayustadallu bi ghaibubatil bayadi. Ingat bacanya, bi ghaibubatil bayadi ala maghibil humrati. Syafaq tadi itu dia cahaya putih yang dicampuri dengan kemerahan. Thumma tadhhabul humratu, kemudian hilang nanti kemerahannya. Hilang kemerahannya. Wa yabqa bayadun, dan tersisa
cahaya putih yang murni, cahaya putih doang tanpa merah, murni ya, khalisun. Summa yaghibu, kemudian hilang juga itu cahaya putih. Jadi awalnya nanti hilang dulu cahaya merah, tersisa cahaya putih, kemudian cahaya putih juga hilang. Fayustadallu bi ghaibubatil bayadi, maka berdalil dengan hilangnya cahaya putih atas tenggelamnya cahaya merah. Atas tenggelamnya cahaya merah. Maksudnya, tadi kan ketika waktu maghrib itu ada cahaya merah, oke? Putih dicampur dengan kemerahan. Dan waktu maghrib itu berlangsung sampai selesainya kapan? Ketika cahaya merahnya hilang, nanti itu hanya tertinggal cahaya putih. Dan nanti cahaya putih setelah itu juga langsung dia hilang. Jadi ketika cahayanya putih hilang, udah nggak ada lagi merah putih, putih hilang. Berarti itu ya bukti kalau cahaya merahnya juga udah hilang. Putih hilang berarti bukti cahaya merahnya juga udah hilang. Karena kan urutannya merah dulu hilang, sisa putih baru kemudian putih hilang. Kalau putih hilang berarti merah udah hilang. Maka udah habis waktu maghrib. Wa yusannu ta'jilu salatil maghribi fi awwali waqtiha. Dan disunnahkan menyegerakan salat maghrib pada awal waktunya, karena cuma sebentar ini waktu salat maghrib. Lima rawa at-Tirmidzi, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa sahahahu an Salamata, dan disahihkan dari sahabat Salamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil maghriba, beliau salat maghrib idza gharabatis syamsu, apabila tenggelam matahari, wa tawarat bil hijabi, dan menghilangnya di balik ufuk. Ya, matahari menghilangnya di balik ufuk. Ya, tadi kan itu tanda masuknya waktu maghrib kalau matahari sudah tenggelam, benar-benar sudah tenggelam. Berarti di situ masuk waktu maghrib. Nabi sholat ketika tenggelamnya matahari, beliau langsung sholat. Jadi disunnahkan untuk menyegerakan sholat. Qala wa huwa qaulu aksari ahli ilmi, dan dia adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu dari sahabat ridwanullah alaihim, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para tabi'in. Kemudian yang keempat, salatul isya. Wa yabda'u waqtuha bintihai waqtil maghribi, dan mulai waktu salat isya dengan habisnya waktu salat maghrib. Ya tadi itu, kalau cahaya merah sudah hilang, putih sudah hilang, ya cahaya putih hilang tandanya cahaya merah hilang, berarti habis waktu maghrib, maka masuklah waktu isya. Jadi dimulai waktu isya dengan habisnya waktu maghrib. Ai bi maghibis syafaqil ahmari, dengan tenggelamnya cahaya merah. Dan sampai kapan waktu isya? Perhatikan. Wa yamtaddu ila tulu'il fajri tsani. Waktu isya berlangsung sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu sampai masuknya waktu subuh. Panjang. Wa yanqasimu ila qismaini, dan waktu isya terbagi menjadi dua pembagian. Waktun ikhtiyarun, waktu pilihan, jadi ini lebih utama. Yamtaddu ila thulutsil laili, berlangsung sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam berapa sampai jam berapa sih? Antum tulis. Jam 1:30 sampai 4:30 itu sepertiga malam. 1:30 sampai 4:30. Ya, adapun kan sholat subuh itu tinggal disesuaikan ya, kadang 4:30 kurang, kadang jam 4, ya pokoknya itu sampai fajar kedua itu sepertiga malam. Oke, secara umum ya. Jadi waktu pilihan itu berlangsung sampai sepertiga malam, 1:30 sampai jam 4 atau 4:30.
Wa waqtu tirarin atau wa waqtun ittirarun. Waqtun ittirarun. Yang kedua adalah waktu darurat, yaitu min thulutsil laili ila tulu'il fajri tsani, dari sepertiga malam sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu sampai waktu subuh. Lalu mana yang lebih utama, Ustaz? Lihat. Wa ta'khirus salati ila akhiril waqtil mukhtari ila thulutsil laili afdalu in sahula. Dan mengakhirkan sholat isya sampai akhir waktu pilihan, yaitu kapan? Sepertiga malam. Jadi kalau sholat isya jam 2, jam 3 itu lebih utama. In sahula, apabila mudah. Kalau mudah. Fa in syaqqa 'alal ma'mumin, ingat berjamaah. Antum jangan sholat nanti jam 3 tapi sendiri. Itu keliru. Benar gak Kak? Iya. Fa in syaqqa 'alal ma'mumin, lalu apabila memberatkan makmum, berjamaah nih. Kecuali kalau antum misalnya mau, kita nanti coba yuk sholat isya berjamaah jam 3 malam, Masya Allah. Kalau memberatkan makmum, fal mustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Fal mustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Maka dianjurkan menyegerakannya pada awal waktunya, ya tadi masuk isya langsung sholat. Daf'an lil masyaqqati, untuk mencegah keberatan. Tapi kalau nggak keberatan, antum memang udah biasa bangun jam segitu, punya komitmen dengan teman-teman yang lainnya, nanti kita berjamaah jam sekian, coba tafadhol. Tapi jangan coba nanti juga malah azan. Jangan azan apa? Isya, Allah Ustaz. Salat aja langsung. Juga jangan komat pakai mic ya. Jangan komat pakai mic, Allah Ustaz. Yang tiga Allah Akbar, subhanallah. Iya, coba. Tapi apa? Antum di masjid sesekali. Wa yukrahu an-naumu qabla salatil isya'i. Lihat di sini. Dan dibenci tidur sebelum salat isya. Jadi jam 6:30, jam 7 sebelum azan isya tuh dibenci tidur jam segitu. Kenapa? Li'anna dzalika li'alla yastaghriqa an-naimu. Agar supaya tidak ketiduran orang yang tidur. Fatafutahu, lalu dia luput dari sholat isya. Dia nggak ketiduran. Nanti kalau dia tidur sebelum sholat isya, akhirnya bablas bangun subuh. Waduh, nggak sholat isya tadi. Wa yukrahul hadithu ba'daha, dan dibenci berbicara setelah sholat isya, yaitu berbicara kepada manusia. Kalau nggak ada faedahnya nggak boleh, itu dibenci. Ngobrol-ngobrol, ngomong nggak jelas, ngalor ngidul. Kenapa? Li'anna dzalika wa huwa at-tahadutsu ma'an nasi, ya berbicara bersama manusia. Li'anna dzalika yamna'uhu minal mubadarati bin naumi hatta yastayqidha mubakkiran. Karena bahwasanya hal itu, ya berbicara, ngobrol, begadang setelah isya, itu mencegah dia dari bersegera tidur. Yang kalau bersegera tidur itu hingga dia bangun lebih awal. Kan kalau segera tidur dia bisa bangun lebih awal. Tapi kalau begadang, subuh pun bablas nanti. Maka apa? Fayan bagin naumu ba'da salatil isya'i mubasyaratan. Maka seharusnya tidur setelah salat isya langsung. Liyaquma fi akhiril laili, agar dia nanti bangun di akhir malam jam 3, jam 4. Moga antum habis isya nggak ada pelajaran, tapi nanti bangun jam 3. Nggak mau ya? Kan tadi kan apa? Liyaquma fi akhiril laili, agar bangun tapi di akhir malam. Fayatahajjada, lalu dia sholat tahajud.
Masih lanjut nih, dilihat bukunya. Lalu dia salat tahajud. Wa yusalliyal fajra binasyatin, dan dia bisa salat subuh dengan semangat, enggak ngantuk. Ya kalau tidur ya jam 12 nanti subuh. Masya Allah. Dulu ketika anak mondok itu SMP masihan, ada yang dia lagi berdiri salat tiba-tiba ambruk. Buk, suara apa itu? Kita lihat ke belakang, setelah itu ternyata udah Masya Allah tidur dia. Ada yang mungkin sujud nggak bangun-bangun lagi. Tapi di sini nggak ada ya, antum udah pada SMA besar. Oke. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan berbicara setelah Isya. Lihat di sini. Wa hadza idza kana sahruhu ba'da al-isya'i min ghairi faidatin. Dan ini apabila begadangnya dia setelah Isya tanpa faidah, dibenci. Ngobrol nggak jelas, main HP, main game, nonton. Tapi amma idza kana li gharadin sahihin. Adapun apabila terdapat tujuan yang baik, wa hajatin mufidatin, kebutuhan yang berfaedah, fala ba'sa, enggak apa-apa. Tidak mengapa. Kelima, salatul fajri, salat subuh. Wa yabda'u waqtuha bitulu'il fajri tsani. Mulai waktunya dengan terbitnya fajar kedua. Sampai kapan? Wa yamtaddu ila tulu'isy syamsi. Berlangsung hingga terbitnya matahari. Jadi kalau udah terbit tuh matahari, udah habis waktu subuh. Wa yustahabbu ta'jiluha, dan dianjurkan untuk menyegerakannya. Idza tahaqqaqa tulu'al fajri, apabila telah jelas terbit fajar yang kedua. Udah terbit benar-benar itu dia fajar yang kedua, salat langsung. Hadhihi mawaqitus salawatil khamsati allati faradaha Allahu fiha. Ini adalah waktu-waktu salat yang 5 yang Allah wajibkan di dalamnya. Fa'alaika bittaqayyudi biha, maka wajib atasmu untuk taqayyud, menekuni, memperhatikannya. Memperhatikan nih waktu-waktunya. Mulainya kapan, akhirnya kapan. Apa tujuannya? Bihaitsu la tusalliha qabla waqtiha. Agar engkau tidak salat sebelum waktunya. Wala tuakhiruha anhu, dan agar engkau tidak mengakhirkannya darinya. Salat tepat pada waktunya. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang salat. Celaka orang yang salat, apalagi yang enggak salat. Kalau enggak salat malas-malasan apa kemarin kata Syekh Shalih Fauzan? Dahsyatnya memang itu perselisihan di antara para ulama. Antum belum masuk ya? Belum. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka dari salat-salat mereka lalai. Celaka orang yang salat. Maksudnya apa lalai? Ai alladzina yuakhiruna as-salata an awqatiha, yang mereka mengakhirkan salat daripada waktu-waktunya, celaka. Dan wail nanti dijelaskan itu adalah lembah di neraka jahanam. Neraka tuh. Wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, akan datang setelah mereka kaum yang mereka melalaikan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat-syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak dia akan mendapatkan kesesatan, illa man taba, kecuali orang yang taubat. Wa makna adha'uha melalaikan salat adalah apa? Akharuha an waqtiha, mengakhirkan salat daripada waktunya. Falladhi yuakhirus salata an waqtiha sammahullahu sahiyan anha wa mudayyi'an laha. Maka orang yang yuakhirus salata, mengakhirkan salat daripada waktunya, sammahullahu sahiyan, Allah menamakannya orang yang lalai darinya, dari salat. Wa mudayyi'an laha, dan menyia-nyiakannya. Dan bukan hanya Allah namakan itu.
wa tawa'adahu bil waili wal ghayyi, dan Allah mengancamnya dengan wail, celaka, yaitu apa wail nanti, dan ghayy, kesesatan. Apa wail? Wa huwa wadin fi jahannama. Wail adalah lembah di neraka jahanam. Allah ancam dia masuk dalam neraka tuh. Fawailul lil musallin, celaka, maksudnya celaka dia nanti masuk ke dalam neraka jahanam. Ya celaka. Wa man nasiha, ini kalau orang yang lupa. Barang siapa yang lupa, tapi jangan lupa terus. Itu bukan lupa namanya, malas. Wa man nasiha aw nama anha, atau ketiduran. Tajibu alaihil mubadaratu ila qada'iha, wajib atasnya bersegera untuk mengqadanya. Langsung dia salat tuh. Misalnya dia ketiduran salat zuhur, bangun-bangun jam 4, langsung tuh dia salat zuhur. Zuhur langsung zuhur, baru langsung asar, kemudian asar. Qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang lupa salat atau tidur darinya, maka hendaknya dia salat apabila dia mengingatnya. Tidak ada kafarah baginya kecuali itu, salat. Perhatikan ini, ada poin penting. Fatajibul mubadaratu liqada'is salati al-faitati 'alal fawri. Fatajibul mubadaratu, wajib bersegera untuk mengqada salat yang terlewatkan 'alal faur. Langsung ingat, oh ya, langsung diambil dulu. Sebagian orang dia ketinggalan sholat zuhur, bangun-bangun jam 4. Kapan dia nanti qada sholat zuhur? Nanti kalau udah masuk waktu zuhur dia qada baru. Itu keliru. Jangan dia ketinggalan sholat zuhur kemudian dia qadanya di waktu zuhur, itu keliru. Dia qadanya ketika ingat, baik dia pas lagi waktu maghrib, baik dia ketika waktu isya, baik dia ketika waktu asar, langsung sholat zuhur. Enggak nunggu zuhur dulu. Lihat di sini kata Syekh. Wala yantadhiru ila dukhuli waqti sholati allati tushabihuha kama yadhunnu ba'dul awami. Dan dia tidak menunggu sampai masuknya waktu sholat yang sama dengannya. Ya. Dia ketinggalan zuhur, jangan sampai nunggu besoknya lagi. Ketika waktu salat zuhur baru dia qada salat zuhur, enggak. Langsung dia ingatnya ketika asar, maghrib, isya, langsung salat zuhur. Ustaz, kan bukan waktunya. Iya, kan kamu kan lupa, kan kamu ketiduran, langsung salat. Wala yantadhiru, dan dia tidak menunggu sampai masuknya waktu salat yang sama dengannya sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang awam. Sebagian orang awam gitu, dia pakai akal, pakai perasaan, ini kan salat zuhur yang ketinggalan, nanti aja lah waktu zuhur baru dia qada. Itu keliru. Wala yuakhiruha, dan tidak boleh juga dia mengakhirkannya ila khuruji waqtin nahi, sampai keluar kepada waktu yang dilarang. Kapan waktu dilarang? Ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Nggak boleh sholat di waktu itu, karena menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Dan di situ juga ada tanduk syaitan. Bal yusolliha fil hali, akan tapi dia sholat pada keadaan itu, ya, ketika dia ingat, ketika dia bangun langsung sholat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.